Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fausat Syahputra dan juga Ilham Manuker Jawahari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langsung saja kita mulai. Perkembangan politik. Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 tidak berhasil melaksanakan tugas menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang sementara (UUD). Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Lalu ada penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong. Seharusnya, kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Ketiga, penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Padahal dalam Undang-Undang 1945, politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas, tidak memihak namun tetap aktif ikut dalam menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Yang pertama itu ada pembentukan Depernas dan Bapenas. Depernas itu adalah Dewan Perancangan Nasional, dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan, pembangunan, pola pembiayaan pembangunan. Selanjutnya ada pada tahun 1963 juga dibentuk Bapenas atau kepanjangannya adalah Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Dapenas. Tugas Bapenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Yang kedua, penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Selanjutnya adalah melaksanakan deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan terbentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaan DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Lanjut, yang terakhir adalah pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapatkan perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi GANEVO atau Games of New Immigrant Force.
sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau bisa kita sebut Monas, dan Pusat Pertokohan Sarinah. Sekian dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.